Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham pada video kali ini. Untuk IHSG bisa kita lihat bersama hari Jumat kemarin ditutup mengalami kenaikan tipis 0,16 dengan area low berada di 6973. Pada hari sebelumnya di hari Kamis, IHSG mencetak area low di 6962. Artinya secara lower low atau secara low dia tidak membuat low yang lebih rendah lagi ya teman-teman. Artinya lower low-nya udah diambil di hari Kamis di area 6962. Dan ada potensi besok untuk melanjutkan kenaikan menyentuh area resistennya di 7131. Yang pertama tentu akan ngetes area 7100 dulu, lalu kalau bisa breakout 7131 akan mengkonfirmasi inverted head and shoulders. Tapi kita baru bisa ngomong konfirmasi kalau sudah confirm dia bisa breakout. Jadi support yang kuatnya sekarang masih sama di area 7015 sampai area 7000, walaupun low-nya bisa jebol di bawah 7000, tapi kita akan pakai angka closing untuk memastikan apakah hari itu IHSG-nya jebol atau tidak jebol. Kalau kita lihat data di rti.co.id, bisa teman-teman lihat dari pagi memang terus terjadi penurunan walaupun akhirnya di sesi 2 bisa bangkit dan closing di atas. Dari sini kita bisa lihat bahwa memang IHSG terus berusaha menjaga support kuatnya di area 7015 sampai area 7000. Transaksi memang cukup sepi ya teman-teman, 12,1 triliun. Kemarin asing kembali net sell. Asing net sell 190 miliar. Walaupun IHSG masih bisa ditarik mengalami kenaikan tipis. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah PANI. PANI pada perdagangan hari kemarin ditutup menguat, atau pada perdagangan hari Jumat ditutup menguat 12,63%. Sudah mengkonfirmasi double bottomnya dengan breakout dari 1025, di mana target dari double bottomnya akan menguji area 1250. Untuk area support terdekat, kita gunakan area resisten yang berhasil di breakout, yaitu di 1025 sampai 970. Untuk resisten terdekat ada di 1200, serta kalau bisa breakout berpotensi menyelesaikan target ke area 1250. Jadi kalau PANI koreksi bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness di area support yang ada. Dan juga hal yang cukup menarik adalah kemarin breakout dengan volume yang cukup besar. Artinya breakoutnya cukup valid dan bisa closing di atas area 1025 dengan kondisi yang cukup jauh ya teman-teman. Dimana closingnya di 1115. Jadi silakan diperhatikan area support yang ada untuk saham PANI. Saham kedua yang akan kita bahas pada kali ini adalah Antam. Antam pada perdagangan hari ini ditutup menguat, yaitu 4,64%. Kalau nggak salah Antam ini ditarik pas closing, dan akhirnya bisa breakout dari area resisten 1860. Karena bisa teman-teman lihat sendiri bahwa sudah beberapa kali mencoba breakout tapi akhirnya false break. Baru pada perdagangan hari Jumat ini bisa breakout dan ada potensi mengetes area trend line-nya ya teman-teman. Area trend line downtrendnya. Jadi kalau misalnya besok Antam koreksi, kita bisa gunakan area resisten yang sebelumnya sebagai area support. Yaitu di 1860, teman-teman bisa spare sampai area 1835. Untuk head and shoulders-nya menjadi batal karena sudah berhasil breakout dan closing. Kita harapkan breakoutnya valid, jadi kalau mau turun, kita spare support sampai 1835. Kalau misalnya ternyata kembali jebol, artinya kembali false break, yang artinya masih ada potensi untuk mengalami penurunan. Support terdekatnya 1835, lalu support 2-nya teman-teman bisa coba perhatikan di area 1775
sampai kurang lebih area 1755. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah SCMA. SCMA pada perdagangan hari Jumat ditutup mengalami kenaikan tipis 0,84%. Posisinya saat ini masih sideways setelah berhasil breakout dari area resisten di 234. Jadi kalau teman-teman mau cicil beli, silahkan cicil beli di 234, boleh spare sampai area 228, karena itu adalah area support sekaligus neckline daripada double bottom saham SCMA, di mana double bottom ini memiliki target kenaikan itu ke area 270. Jadi kenaikannya masih lumayan. Kalau dekat-dekat area support silahkan beli. Kalau ternyata 228-nya gagal menahan SCMA, silahkan teman-teman coba pantau lagi di area 222 sampai 216. Pada saat breakout, volumenya besar sekali. Bisa kalian lihat nih di tanggal 26. Jadi harusnya breakoutnya cukup valid. Tapi kita nggak pernah tahu perdagangan hari ke depan, jadi kita siapkan plan juga kalau ternyata breakoutnya menjadi false break. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah MPPA. MPPA pada perdagangan hari ini berhasil naik 12,69%. Kembali closing tipis di bawah area resisten walaupun sempat breakout sampai area 154, tapi akhirnya kembali mengalami penurunan. Closingnya di bawah daripada resistennya. Dengan volume kemarin kenaikannya cukup signifikan ya teman-teman. Sekalian lihat di sini volumenya naik cukup kencang dibanding pada saat koreksi 5 hari. Volumenya cenderung kosong-kosong. Support terdekatnya udah naik ya teman-teman. Kalian boleh cicil dari area sekarang closing sampai area 144. Kalau misalnya jebol, ada potensi kembali menguji area supportnya di 133 sampai 129. Jadi kalau teman-teman mau cicil, silahkan cicil 151. Pokoknya menggunakan area 144 sebagai support. Kalau kemudian 144-nya jebol, silahkan kalian tunggu lagi di area 131 sampai area 129. Kalau bisa breakout 152, target kenaikannya akan menuju 191. Teman-teman bisa lihat bahwa secara tren downtrend channelnya berhasil di breakout, jadi ada potensi upside yang sedikit-sedikit lumayan ya teman-teman. Bisa menjadi kesempatan kita untuk trading cepat di saham MPPA. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah Bumi. Bumi pada perdagangan yang ada ditutup melemah 3,89%. Closing di area 173 dengan low di area 169. Bumi saat ini berada di area supportnya di 179 sampai 170. Pergerakannya membentuk cup and handle memang tidak berlangsung dengan baik ya teman-teman. Setelah berada kurang lebih di kisaran area 194, di mana area neckline-nya adalah di 199, Bumi kemudian jadi agak melemah. Gagal breakout 194, coba lagi, akhirnya gagal dan akhirnya menuju ke area support. Kita akan tunggu apakah 170 ini mampu menahan penurunan saham Bumi. Karena kalau saham Bumi tidak bisa hasil ditahan di 170, dia berpotensi menguji kembali area support yang ada di bawahnya di kisaran area 161 sampai 156. Jadi silahkan teman-teman perhatikan dua area support yang ada ini. Kalau misalnya Bumi ternyata berhasil melanjutkan kenaikan dan bisa breakout 199, jelas targetnya akan menuju ke 272. Tapi kalau ternyata dia jebol-jebol area support, maka kita akan coba pantau lagi pada kemudian hari. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah IPPE. IPPE pada perdagangan hari Jumat ini ditutup mengalami kenaikan 3,39%.
Setelah berhasil mengkonfirmasi double bottom dengan neckline di area 220 sampai 206, kemudian dia mengalami koreksi dan sideways sebentar di area support, di mana sideways-nya volumenya cenderung mengecil dan sekarang sudah kembali melanjutkan kenaikannya, di mana target dari double bottom-nya ada di 286. 286 ini akan menjadi area target sekaligus resisten kedua. Kenapa? Karena resisten satunya ada di area 272. Dan yang menarik adalah teman-teman, saham IPPE ini jika berhasil breakout dari area kurang lebih 246, closing di atas, di mana closing terakhirnya masih di 244, malah bisa menjadi pola continuation, yaitu cup and handle, yang artinya cup and handle ini berpotensi untuk mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi dibanding kenaikan daripada target double bottomnya. Jadi kalau koreksi-koreksi sampai area 220-206 menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Kalau misalnya ternyata besok koreksi sampai 236 juga boleh dipantau. Jadi areanya 244-236 ataupun 220-206. Kalau misalnya bisa breakout dari 248 dengan closing di atas, maka kita coba ukur ada potensi upside yang lumayan dari saham IPPE. Kita lihat dia bisa naik kurang lebih, kita tandain di bagian atasnya, yaitu naik sampai area 340. Jadi silahkan teman-teman pantau area support yang ada 248, 244 sampai area 236, ataupun area support 2-nya di 220 sampai 206. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham dan IHSG. Yang pertama adalah PANI, Antam, SCMA, MPPA, Bumi, dan IPPE. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau analisanya tidak sesuai, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalrichardhermawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau punya pertanyaan, saran, dan kritik, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.